Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya murid-muridku semuanya? Alhamdulillah, nahnu bikhair. Baik murid-muridku sekalian, kita akan mempelajari bab tajwid ya. Sebelum kita mempelajari tajwid ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa bersama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Baik murid-muridku sekalian, apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sudah siap. Baik, sekarang saya minta untuk membuka buku catatan tajwid dan mengambil Al-Qur'annya masing-masing. Ya. Sudah semuanya? Ya, sekarang kita akan mempelajari subbab bacaan mat. Ya. Sebelum kita melangkah menuju mat, saya mau bertanya, apakah masih ada yang ingat pelajaran kita yang kemarin? Ya, apa coba sebutkan? Kita belajar tentang tepat sekali. Ya, betul. Kita kemarin belajar gunnah. Apa itu gunnah? Ya, gunnah itu artinya mendengung. Baik, saya mau kasih pertanyaan satu kali lagi. Berapakah huruf yang ada pada bacaan gunnah? Ya, betul, ada dua, yakni mim dan nun. Ya, alhamdulillah sudah melekat semuanya apa yang kita pelajari kemarin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni hukum bacaan mat. Ya. Yang pertama adalah bacaan matobi'i. Matobi'i adalah apabila ada harokat fathah bertemu dengan alif ataupun harokat kasroh bertemu dengan ya sukun ataupun harokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, ya, maka ini disebut dengan matobi'i. Ya. Bagaimana cara membacanya? Ya, cara membaca hukum bacaan matobi'i adalah dua harokat atau biasanya kita sebut dengan satu alif. Ya. Semisal contoh, di dalam Al-Quran banyak sekali contoh hukum bacaan matobi'i. Ini adalah salah satunya. Dalika. Dalika. Ini biasanya di dalam mushaf Al-Quran Utsmani. Kalau biasanya di mushaf orang Indonesia ditulisnya begini, zalika. Ya. Ini adalah hukum bacaan matobi'i. Kenapa? Karena ada harokat fathah bertemu dengan alif, ya, seperti ini. Maka ini disebut dengan hukum bacaan matobi'i. Dan contoh lain, fihi. Ya, fihi adalah harokat kasroh, ya, bertemu dengan ya sukun. Nah, ini juga disebut dengan hukum bacaan matobi'i. Bagaimana cara membacanya? Yakni dua harokat fihi, ya, ataupun satu alif. Ya, insya Allah sudah tahu semuanya. Baik, sekarang saya meminta di antara kalian untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Baik,
kamu Munir sekarang coba baca Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Sembari kita mendengarkan teman kita yang membaca Al-Qur'an, kita akan absensi terlebih dahulu. Ya. Ahmad Munir, ya. Robi Cahyo, Ainul Musaidah, Fahmi Suhail, Fatur Rahman, Maria Ulfa, Rezandi Bahtiar, Adi Setiawan, Dadang Rahman. Ya baik, cukup. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Baik, sudah selesai Munir membacanya? Ya, sekarang saya meminta di antara kalian semuanya untuk mencari hukum bacaan matobi'i yang ada pada Al-Baqarah tersebut yang telah dibaca saudara kita Munir. Ya. Sudah ada yang menemukan? Ya, coba kita tulis bersama-sama, kita cari. Ya, coba kita perhatikan ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Di sini sudah ada dzalika. Ya. Dzalika tadi al-kitabu. Saya tulis sekalian. Dzalika al-kitabu. La raiba fi. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dan seterusnya. Di sini banyak sudah hukum bacaan matobi. Yang pertama sudah pasti dzalika. Ada harokat fathah bertemu dengan alif. Al-kitabu ini juga la. Ya. Ini ada alif dan ini juga ada harokat fathah fihi. Ada harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Nah, itu masih setengah ayat 2. Dan masih banyak lagi contoh matobi yang berada pada Al-Quran kita masing-masing. Ya. Insya Allah semuanya sudah tahu hukum bacaan matobi. Kita akan melanjutkan hukum bacaan yang kedua. Ya. Hukum bacaan yang kedua adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Ya. Apakah mad wajib mutasil itu? Mad wajib mutasil adalah matobi'i, ya, yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Ya. Semisal contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, ya sudah dilihat semuanya. Innalladzina kafaru sawaun. Ya. Ada tulisan sawaun. Sawaun. Nah, ini adalah contoh mad wajib mutasil. Kenapa? Karena ada matobi'i, ya, fathah bertemu alif. Nah, bagaimana cara menjadi mad wajib mutasil? Bertemu dengan hamzah, ya, dalam satu kalimat. Nah, ini maka disebut hukum bacaannya mad wajib mutasil. Dan bagaimana cara membacanya? Ya, mad wajib mutasil adalah caranya yakni membaca sepanjang 6 harokat atau biasanya disebut dengan 3 alif. Sawaun, ya. Dan yang ketiga hampir sama dengan bacaan mad wajib mutasil, yakni mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya. Hampir sejenis, hampir sama. Cuma bedanya apa?
apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, akan tetapi beda kalimat di lain kalimat, seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah terdapat ya ayat 4. Sudah dibuka semuanya? Walladzina yu'minuna bima unzila. Bima unzila. Ini adalah majais munfasil. Kenapa? Karena bima ini adalah satu kata dan unzila adalah satu kata. Berarti bima unzila ada dua kata. Nah, ini dibaca dengan majais munfasil. Ya, kita sudah tahu hampir sama seperti mad wajib mutasil, akan tetapi berbeda di perkataannya aja. Di katanya bima unzila, dan ini satu kata sawaun ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya menyuruh kalian untuk mencari contoh satu saja, kalian tulis di buku kalian untuk menulis mad wajib mutasil dan mencari contoh majais munfasil. Nah, tapi sebelum melanjutkan, bagaimana caranya membaca majais munfasil? Apakah sama dengan mad wajib mutasil? Ya, tentunya beda. Majais munfasil dibaca biasanya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, lebih pendek dari mad wajib mutasil. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab yang lain. Yakni kita akan mempelajari mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Ya. Mad arid li sukun. Ya. Apakah mad arid li sukun itu? Mad arid li sukun adalah apabila ada mad tabi'i dan setelahnya mad tabi'i itu terdapat suatu wakof. Ya. Semisal kita coba di akhir ayat, banyak sekali kita melihat, coba dibuka Al-Baqarahnya, surat Al-Baqarah ya, ayat 2, dilihat akhir ayatnya, hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Ya, lil muttaqin. Ini adalah mad arid li sukun. Kenapa? Karena ada mad tabi'i dan setelahnya mad tabi'i ada wakof. Nah, ini maka disebut dengan mad arid li sukun. Sama halnya dengan ayat ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun. Ya. Ini ada mad tabi'i dan setelahnya itu ada wakof. Apakah semuanya kayak gini? Tidak. Coba kita lihat di surat Al-Fajr. Ya. Wal fajr. Wal fajr. Ya. Ini adalah ya, ini bukan termasuk bacaan mad arid li sukun. Ya. Baik, sudah paham semuanya murid-muridku? Ya. Habis itu kita akan melanjutkan ke yang terakhir, yakni bacaan mad lain. Ya.
sebelum kita menuju ke mat lain, mat arid li sukun, ya kita membahasnya tadi, mat arid li sukun, ya bagaimana bacaannya tersebut, yakni kita membaca lebih afdolnya 6 harokat atau 3 alif, tapi bisa juga kita membacanya seperti mat matobi'i, ya seperti itu, yunfikun, nah, atau yunfikun, nah seperti itu. Sekarang kita menuju ke mat lain. Ya. Mat lain, ya. Mat lain adalah apabila ada harokat fathah ataupun dhammah bertemu dengan huruf ya, ya. Seperti halnya kita sebut bil ghaibi, ya. Di dalam Al-Quran bil ghaibi, Al-Baqarah ayat 3. Ya, ini adalah harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Dan salah ternyata, bukan seperti itu. Harokat fathah bertemu dengan ya sukun dan wawu sukun, ya seperti itu murid-murid sekalian, ya bil ghaibi, ya seperti itu. Dan yang kedua fauqahum, fauqahum, ya ini adalah contoh mat lain. Ada yang masih belum paham, ya apabila ada harokat fathah bertemu dengan ya sukun ataupun wawu sukun. Nah, itu banyak sekali di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Nah, nanti dicari bersama-sama. Baik murid-muridku sekalian, ya kita sudah mempelajari 5 subbab tadi, 5 materi. Ya, yang pertama adalah kita sudah belajar matobi'i, dan yang kedua mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, dan mat lain, ya. Bagaimanakah cara kita mengimplementasikan pelajaran ini? Yakni kita harus membaca Al-Quran setiap hari, ya. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, maka kita akan melihat kesalahan kita itu di mana dalam pembacaan, dalam makhorijul huruf, dalam tajwidnya yang kita baca pada Al-Quran itu. Nah, kita mengetahui bahwa hukum tajwid itu sangatlah penting dalam membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita membacanya dengan tartil, dengan yang benar, dengan qiraah. Nah, kita harus memperhatikan hukum-hukum tajwid terlebih dahulu. Ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita pelajari bersama. Kemudian saya kasih tugas dari kalian untuk kalian sendiri, yakni membaca Al-Quran setiap hari 2 kali, ba'da subuh dan ba'da maghrib, ya. Karena kenapa? Karena biar kita fasih dalam membaca makhorijul huruf dan selalu terbiasa untuk melakukan lantunan kalam ilahi tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.